Pencarian prinsip kerja untuk subfungsi harus didasarkan dengan panduan berikut. Pertama, prioritas harus diberikan pada subfungsi utama. Kedua, kriteria klasifikasi yang terkait harus diturunkan dari hubungan yang diidentifikasikan antara aliran energi, materi, dan signal. Ketiga, jika prinsip kerja tidak diketahui, harus diturunkan dari efek fisika. Keempat, jika efek fisiknya ada sesuai bentuk, desain fitur harus dipilih dan bervariasi. Kelima, checklist harus digunakan untuk merangsang gagasan baru. Keenam, perancangan harus memasukkan solusi yang ditemukan secara inovatif dan menganalisis kunci pengklasifikasian kriteria yang mempengaruhi prinsip kerja tertentu. Ketujuh, mempersiapkan proses seleksi. Next. Ini adalah prinsip kerja yang telah kita kumpulkan dari energi yang dipakai. Kita menggunakan listrik yang memakai saklar. Setelah itu energi listrik yang menggunakan akumulator, dan yang terakhir dengan menggunakan solar yang akhirnya akan berubah menjadi listrik lagi. Setelah itu, untuk dalam sensor keamanannya, sensor keamanan ini untuk mengetahui jika saat menutup apakah akan ada benda yang menghalanginya atau tidak. Jika masih ada benda yang menghalanginya, maka gerbang tidak akan menutup. Untuk sensor yang pertama, itu sensor infrared proximity. Itu sensor infrared yang menghasilkan sinar dan memantulkannya ke tembok pagar nanti dan kembali lagi ke dalam receiver dari sensor tersebut. Habis itu ada sensor ultrasonik, dia menghasilkan suara dengan getaran yang sangat tinggi dan nanti akan memantulkan kembali ke dalam receivernya. Yang terakhir adalah infrared beam detector. Bedanya dengan proximity, kalau beam detector ini receiver output dan receivernya itu dia secara terpisah, cuman pekerjaannya sama saja. Dia menggunakan sinar cahaya infrared. Untuk dalam sistem penggerak, kita ada roda gigi yang nanti gerbang berjalan karena roda gigi akan berputar. Terus habis itu ada dengan hidrolik, memakai tekanan, nanti kita memakai tekanan air yang akan mendorong gerbang. Setelah itu ada yang dengan menggunakan tali kawat baja. Yang tali kawat ini yang akan ditarik atau didorong juga. Untuk memberi pemerintah, kita menggunakan remote controller yang seperti menggunakan remote controller ini akan secara manual. Habis itu dengan menggunakan photocell, ini dengan secara otomatis dia akan mengambil gambar foto plat yang jika platnya akan ada di dalam data, maka gerbang itu akan terbuka. Selanjutnya ada yang menggunakan NFC, itu dia menggunakan sensor
jika di depannya akan ada benda dengan menggunakan ukuran mobil, maka gerbang itu juga akan terbuka. Next. Yang pertama kita punya varian 1. Varian 1 menggunakan A1, B1, C1, D1. Untuk energi, A1 itu menggunakan listrik. Untuk sensor menggunakan B1, yaitu dengan infrared proximity. Untuk sistem penggeraknya menggunakan C1, yaitu roda gigi. Untuk pemberi pemerintahnya menggunakan D1, yaitu receiver remote control. Next. Untuk varian 2, yaitu A3, B1, C1, D3. Untuk energinya menggunakan A3, yaitu menggunakan energi solar. Untuk sensornya menggunakan B1, yaitu infrared proximity. Untuk sistem penggeraknya yaitu C3 menggunakan tali kawat baja. Untuk si pemerintahnya yaitu D3 menggunakan NFC. Next. Untuk varian 3 yaitu dengan menggunakan A2, B3, C1, D1. Untuk energinya menggunakan A2, yaitu dengan menggunakan baterai ataupun akumulator. Untuk sensornya B3 menggunakan infrared beam detector. Untuk sistem penggeraknya C1 menggunakan roda gigi. Untuk pemberi pemerintahnya menggunakan D1, yaitu receiver remote control. Next. Untuk technical evaluation akan dijelaskan kembali oleh Yon. Baik. Jadi technical evaluation atau RT. Jadi setelah kita mendapatkan varian-varian dari prinsip kerja tadi, kita nilai technical mereka. Jadi sini ada varian 1, varian 2, varian 3. Nilainya ini menggunakan skala VDI 2225, di mana skalanya itu berawal dari 0 yang paling rendah dan 5 yang paling tinggi. Di sini kita nilai dari sisi kinematics, simple operation, exchange coupling, functional safety, dan construction. Lalu dari ini semua kita totalkan dan kita bagi dengan 20. Dari situ kita mendapatkan nilai RT atau technical evaluation. Di sini ada varian 1 menghasilkan nilai 0,85, varian 2 0,5, dan varian 3 0,6. Oke. Dari penilaian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa varian 1 tidak mudah rusak, tidak perlu maintenance yang rutin, sangat mudah dioperasikan dan mudah diprogramkan. Untuk varian 2, lebih sering memerlukan maintenance, bahan lebih mudah rusak, cukup mudah untuk dioperasikan, tetapi lebih sulit untuk diprogram dan kurang aman untuk dioperasikan. Dan untuk varian 3, tidak mudah rusak, perlu maintenance yang rutin, sangat mudah dioperasikan, dan lebih sulit untuk diprogram. Setelah kita mendapatkan technical evaluation, kita juga harus mencari economical evaluation atau RE. Sama seperti tadi, kita di sini terdapat varian 1, varian 2, varian 3, dan dari sini yang kita nilai adalah material cost, reassembly cost, short testing time, possibility of self-manufacturing in all workshop. Material cost itu ya biaya untuk materialnya, untuk membuatnya.
Lalu dari assembly cost itu untuk biaya untuk perakitan ulang, short testing time itu waktu untuk testingnya, dan possibility of self-manufacturing in our workshop, artinya kemungkinan untuk dibuat sendiri gitu, di bengkel sendiri mungkin. Jadi sama seperti tadi kita menggunakan skala dari VDI 2225, di mana skala terendah adalah 0 dan skala tertinggi adalah 5. Dari varian 1, varian 2, varian 3 kita hitung total skornya. Lalu kita bagi 16. Setelah itu kita dapat RE atau nilai economical evaluation, di mana varian 1 mendapatkan nilai tertinggi 0,875, varian 2 0,4375, dan varian 3 0,69. Setelah kita mendapatkan nilai economical evaluation tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa varian 1 itu untuk sumber energi tidak memerlukan komponen tambahan sehingga bisa menghemat biaya material, karena untuk sumber energi kan dia cuma butuh listrik AC dari tembok. Lalu sistem juga nggak terlalu rumit sehingga mudah untuk dirakit ulang. Komponen yang digunakan tidak memerlukan banyak material yang susah didapat, jadi lebih mudah untuk dibuat. Untuk varian 2, varian ini butuh solar panel sebagai sumber energi, jadi butuh biaya tambahan untuk materialnya. Sistem menggunakan tali kaut baja yang lumayan susah untuk didapat dan rumit untuk dirakit ulang. Beberapa komponen memerlukan material yang susah didapat sehingga lebih susah untuk dibuat juga. Lalu yang terakhir varian 3. Untuk sumber energi, dia membutuhkan baterai sehingga butuh biaya tambahan untuk material. Walaupun biayanya tidak semahal solar energi, tapi dia tetap membutuhkan biaya tambahan. Sistem juga nggak terlalu rumit, jadi gampang untuk dirakit ulang. Komponen yang digunakan juga nggak banyak yang susah didapat, jadi ya lumayan gampang untuk dibuat juga. Cukup sudah dari kami, video ini sampai tahap 3 dari konsep VDI 2221. Untuk tahap 4, yaitu detail desain, akan dilaksanakan untuk masa depan yang akan datang sampai hasil jadi bentuk desainnya. Sekian, terima kasih.